Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran yang akan dibahas untuk hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, berdoa sudah selesai. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selesai, silahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran lagi, alangkah baiknya kita ngecek kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Dimulai dari Andini, ya. Oke. Ternyata hadir semua ya, alhamdulillah. Untuk hari ini kita sangat bersemangat sekali ya. Semoga senantiasa setiap harinya bersemangat seperti hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Ibu melanjutkan materi untuk hari ini, mari kita mengulas kembali tentang materi sebelumnya, yaitu tentang warga negara dan penduduk. Ya, siapa yang masih ingat tentang warga negara atau penduduk? Boleh menjawab? Silakan. Oh iya, betul sekali ya. Warga negara itu adalah setiap orang yang berdasarkan undang-undang menjadi warga negara. Kalau penduduk, orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu tempat atau negara. Begitu. Oke. Sepertinya sudah paham ya untuk materi sebelumnya tentang warga negara dan penduduk. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya untuk hari ini ya, yaitu bagaimana bisa memiliki warga negara. Selanjutnya mengidentifikasi Undang-Undang 1945 tentang warga negara atau penduduk. Selanjutnya ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tentang warga negara. Berikut dengan asasnya. Terus menjelaskan status kewarganegaraan dan memperoleh kewarganegaraan itu sendiri ya. Baik, bagaimana memiliki kewarganegaraan tersebut? Ada beberapa asas yang akan kita bahas tentang pertemuan kali ini, yaitu ada asas sanguinis dan asas ius soli. Asas sanguinis itu adalah asas keturunan yang menetapkan kewarganegaraan itu berdasarkan keturunan ibu dan bapaknya itu sendiri. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis itu adalah salah satunya itu Filipina, Turki, dan India. Jadi, apabila misalkan ibu dan bapaknya itu menganut atau berasal dari negara tersebut, otomatis anaknya menjadi warga negara tersebut, begitu. Selanjutnya yaitu asas ius soli. Ius soli itu adalah yang menetapkan warga negara berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Dalam artian, apabila misalkan kita dilahirkan di tempat yang berasaskan ius soli, kita otomatis akan menjadi warga negara tempat kita dilahirkan. Contohnya itu adalah negara kita, yaitu negara Republik Indonesia yang menganut asas ius soli atau asas tempat di mana kita dilahirkan, begitu. Oke, selain daripada ada asas-asas yang tadi disebutkan oleh saya, itu menurut Wagiman dalam bukunya Terminologi Hubungan Internasional ada 3 status kewarganegaraan, yaitu ada apatrid, bipatrid, dan multitrid. Apatrid itu apa sih? Silakan, ada yang tahu barangkali? Iya, apatrid itu adalah tidak mempunyai kewarganegaraan, tidak mempunyai kewarganegaraan ius soli maupun ius sanguinis. Contohnya, seorang keturunan A yang menganut asas ius soli dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Jadi otomatis tidak mempunyai kewarganegaraan atau status kewarganegaraan, terkecuali nanti ada naturalisasi setelah dia dewasa, begitu. Selanjutnya ada bipatrid.
Bipatri itu adalah dua kewarganegaraan sekaligus atau ganda ya, mempunyai ius sanguinis juga dan ius soli juga. Contohnya seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis dilahirkan di negara B yang menganut asas ius soli. Jadi bipatridina adalah kebalikan dari apatrid tersebut begitu. Nah, bagaimana sih untuk menentukan kewarganegaraan apabila misalkan kita mempunyai dua warga negara tersebut, atau bahkan 3, itu yang dimaksud dengan multipride atau mempunyai lebih dari 2 warga negara. Setelah saya menjelaskan tentang status kewarganegaraan, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan kewarganegaraan itu sendiri. Di Republik Indonesia itu sendiri ada beberapa cara, yaitu tentang naturalisasi. Naturalisasi itu terbagi menjadi 2, ada naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa itu apa sih? Naturalisasi biasa itu adalah permohonan seseorang menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan syarat sudah mencapai umur 18 tahun dan sudah menikah. 2. Sudah bertempat tinggal minimal 5 tahun di negara Republik Indonesia dan berbahasa Indonesia. Nah, itu adalah salah satu syarat menjadi kewarganegaraan Indonesia ya. Dan masih banyak lagi syarat-syaratnya. Selanjutnya yaitu adalah naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa itu apa sih? Naturalisasi istimewa itu adalah proses kewarganegaraan yang diberikan negara kepada seseorang yang telah dinilai berjasa kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, naturalisasi istimewa itu adalah orang asing yang telah berjasa kepada negara yang memperoleh kewarganegaraan atas persetujuan presiden itu sendiri dan atas pertimbangan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Barangkali silakan ada yang bertanya tentang kewarganegaraan itu sendiri. Oke, untuk pertemuan kali ini mungkin ternyata cukup dimengerti ya tentang asas selalu status kewarganegaraan lalu mendapatkan kewarganegaraan itu sendiri. Selanjutnya sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau tindakan. Semoga nanti kita akan dipertemukan kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.